menurut agama Islam. Bersedia. Apabila demikian, harap Mari kita mulai dari ucapan yang selalu terdengar mulia dalam setiap acara pelantikan pejabat negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kalimat yang indah, mulus, dan selalu muncul tiap kali ada kursi baru dibagikan. Tapi kalau kita buka jendela sedikit dan lihat anginnya, kadang rasa-rasanya kalimat itu lebih mirip tagline iklan. Enak didengar, belum tentu sama dengan yang terjadi di lapangan. Tapi ya sudah, begitulah tradisi politik. Semua dimulai dengan sumpah. Semua berakhir dengan lupa. Hari itu, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh penting dalam Kabinet Merah Putih. Upacara pelantikan yang harusnya sakral malah terasa seperti pengumuman dadakan lomba 17. Ada yang datang dengan wajah siap, ada yang datang dengan wajah bingung, dan ada juga yang datang dengan gaya lah kok gue. Tokoh pertama, Jamari Chiago, diangkat menjadi Menko Polhukam. Posisi yang berat, strategis, dan penuh risiko. Sejenis kursi yang kalau salah duduk bisa bikin panas satu negara. Tapi Jamari duduk dengan wajah tenang, seolah baru menang undian arisan, bukan baru dipilih menjadi orang nomor 1 dalam urusan politik, hukum, dan keamanan nasional. Tokoh kedua, Erick Thohir, yang tiba-tiba resmi menjabat sebagai Menpora setelah sebelumnya dicopot dari jabatan Menteri BUMN. Nah, ini bagian yang paling seru. Karena ketika ditanya wartawan tentang prosesnya, Erick dengan polos, jujur, bahkan sedikit canggung berkata, "Saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini." Sederhana, padat, dan jujur banget sampai kebangetan. Bayangkan, Menteri BUMN yang mengelola aset ratusan triliun, pindah jabatan dengan cara ditelepon suruh datang. Ini bukan sinetron, ini bukan film, ini negara. Tapi ya, begitulah realita. Kadang yang harusnya rumit justru diselesaikan dengan telepon 5 detik. Kalau rakyat pindah kerja, harus lewat tes, interview, portofolio, medical check-up, bahkan ada yang harus ikut psikotes, sampai gambar pohon, segala. Kalau pejabat pindah kerja, cukup, "Mas, hadir ya." Rapi. Dan ketika wartawan menekan Erick soal PSSI, soal FIFA, soal apakah ia akan mundur sebagai ketua umum, Erick kembali memberikan jawaban yang sangat Indonesiana. FIFA yang mengatur semua, saya nunggu aturan aja. Alias, ya lihat nantilah. Kalimat andalan seluruh jabatan publik kalau sudah mulai terpojok. Cuma bedanya, yang satu bicara tentang rencana masa depan cintanya, yang satu bicara soal organisasi sepak bola Indonesia, yang masa depannya sering digantung oleh harapan semu dan kadang digantung FIFA juga. Wartawan lalu bertanya soal posisinya di BUMN. Erick menjawab, kalau BUMN itu kewenangan Presiden dan Sekretariat Negara, alias, aku juga nggak tahu, jangan tanya aku. Dan ketika isu pembubaran atau peleburan beberapa kementerian diangkat, jawaban Erick makin klasik, "Saya tidak tahu." Ini jawaban yang kalau dipakai mahasiswa dalam sidang skripsi, sudah pasti digebuk sama dosen. Tapi dipakai pejabat, sah-sah saja. Jawaban aman, steril, dan tidak menyinggung siapapun. Padahal, rakyat ingin mendengar sesuatu yang lebih tegas, misalnya, "Saya punya roadmap, saya sedang koordinasi, atau paling tidak, saya tahu saya ini jabatan apa." Tapi ya sudahlah, kadang jawaban jujur itu lebih menenangkan daripada jawaban pura-pura tahu. Saat ditanya apa fokusnya sebagai Menpora, Erick kembali menyampaikan hal yang sebenarnya benar, tapi disampaikan dengan gaya yang membuat kita berpikir. Banyak orang lupa bahwa ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya Pak, kami tahu. Yang kami khawatirkan justru yang lupa ini siapa? Rakyat atau pejabatnya? Lalu Erick menjelaskan bahwa pemuda Indonesia ada 131 juta jiwa yang harus dibina agar kompetitif, cinta tanah air, dan siap menghadapi dunia global. Ini konsep yang benar, ideal, dan indah. Tapi masalahnya, pemuda Indonesia ini bukan cuma angka statistik. Mereka punya tantangan yang jauh lebih ribet. Pengangguran, akses pendidikan, kesehatan mental, hoax, dan tentu saja cicilan. Tapi bolehlah, kita berharap Erick bisa menata arah pemuda. Setidaknya kalau FIFA saja bisa ditunggu aturannya, pemuda mungkin bisa ditunggu tumbuhnya. Untuk olahraga, ia menegaskan bahwa olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Ini juga benar. Tapi PR-nya panjang. Dari fasilitas minim, pendanaan terbatas, sampai organisasi olahraga yang kadang lebih panas daripada benteng lawan saat final AFF. Setelah nama-nama menteri diumumkan, muncullah 2 tokoh penting lain. 1. Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) baru.
2. 36. Angga Raka Prabowo sebagai Angga Kepala Badan Raka Komunikasi Prabowo. Pemerintah BKP yang Wakil. baru. Keduanya sebelumnya menjabat di posisi wakil. Artinya, ini bukan sekadar promosi, ini rebranding kekuasaan. Yang menarik adalah penjelasan Angga Raka tentang struktur baru BKP. Menurutnya, BKP ini adalah transformasi dari PCO dengan misi utama memperkuat komunikasi agar program pemerintah tersampaikan dengan baik ke publik. Bahasa halus dari mari kita atur narasi bukan berarti buruk. Komunikasi pemerintah memang harus kuat, tapi setiap kali ada lembaga baru yang tugasnya menyinkronkan narasi, insting masyarakat biasanya langsung aktif. Ini mau menjelaskan atau mau menutupi? Angga juga menambahkan, kami akan mensinkronkan kementerian dan lembaga, alias biar semua ngomong satu suara. Ini bisa bagus, bisa bahaya. Bagus kalau bikin kebijakan jelas. Bahaya kalau bikin semua orang harus ngomong hal yang sama meski kenyataannya beda. Wartawan bertanya, Mas, ini fungsinya kayak juru bicara presiden? Angga menjawab diplomatis. Ada fungsi juru bicara, ada fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan penyampaian kebijakan agar informasi tersampaikan dengan utuh. Bahasa kasarnya, ya mirip jubir, tapi jangan bilang gitu. Karena kalau dibilang jubir, nanti ada yang tersinggung. Padahal dari dulu rakyat butuh jubir yang jelas, tegas, dan tidak muter-muter. Semoga aja BKP bisa jadi versi upgrade dari itu. Perombakan kabinet. Dari siang sampai sore, kursi berpindah. Loyalitas disusun ulang perombakan kali ini berlangsung dari siang hingga sore. Nama yang diangkat tidak sedikit dan banyak yang menggantikan tokoh lama. Budi Gunawan diganti, Menpora diganti, dan beberapa lembaga dilebur. Istana seperti sedang merapikan lemari tua. Baju lama dibuang, baju baru dipajang, dan baju yang masih bagus disetrika dan dipindah rak. Tapi yang paling terasa dari semua proses ini adalah kecepatan. Seolah-olah negara sedang mengejar deadline, atau lebih tepatnya sedang menyusun ulang strategi politik untuk 5 tahun ke depan. Karena di balik formalitas pelantikan kita semua tahu, tidak ada perombakan kabinet yang tanpa tujuan. Setiap kursi yang digeser punya alasan. Setiap jabatan baru punya fungsi. Setiap tokoh yang diangkat punya relasi. Dan rakyat tetap harus puas dengan penjelasan standar. Demi bangsa dan negara. Pelantikan, serius, tapi kok rasanya komedi? Mari kita jujur sebentar. Ketika seorang menteri mengaku, dipanggil mendadak, tidak tahu soal kementeriannya sendiri, tidak tahu soal posisinya di jabatan lamanya, tidak tahu soal kementerian yang dilebur, itu bukan sekadar lucu. Itu sekaligus mengingatkan kita bahwa negara ini besar, rumit, dan kadang dijalankan dengan gaya sangat santai. Santai yang membuat kita ingin tepuk jidat, tapi dalam waktu yang sama bikin kita tertawa. Seolah-olah negara sebesar Indonesia ini dijalankan dengan prinsip, yang penting hadir dulu, urusan nanti belakangan. Tapi ya sudah, kita ini rakyat, tugas kita menyimak, mengkritik, sambil berharap semuanya berjalan baik. Tapi di balik semua itu, ada pola besar, mari kita kupas lebih dalam. Perombakan kabinet bukan sekadar mutasi jabatan. Ini sinye-sinye politik. Tanda-tanda yang harus dibaca dengan mata setengah menyipit. Ada beberapa hal besar yang terlihat. 1. Prabowo sedang merapikan barisan. Orang-orang kunci diganti, loyalis dan profesional diangkat, struktur komunikasi diperkuat. Ini tanda bahwa Prabowo tidak mau 5 tahun berjalan tanpa kontrol penuh. 2. Erick Thohir diposisikan ulang. Dicopot dari BUMN, dipindah ke Menpora. Pertanyaannya jelas, apakah ini promosi, demosi, atau penataan ulang? Politik kadang tidak butuh definisi. Yang penting posisinya strategis atau tidak. 3. BKP sama dengan kontrol komunikasi nasional. Lembaga yang di-create untuk memastikan narasi pemerintah tidak pecah. Karena zaman sekarang, kekuasaan bukan cuma soal kebijakan, tapi juga soal persepsi. 4. KSP dipoles ulang. Kodari, seorang analis politik, kini memegang jabatan yang posisinya dekat dengan presiden. Ini bukan jabatan main-main. 5. Banyak kebijakan disiapkan di belakang layar. Jawaban, saya tidak tahu, nanti kita lihat, kami koordinasi dulu. Itu bukan sekadar canggung, itu tanda bahwa ada hal besar yang belum boleh diumumkan. Dan kalau biasanya hal yang belum diumumkan itu besar, besar juga potensi kegaduhannya. Kesimpulan panjang yang pendek, politik kita tetap lucu, tapi serius.
Kalau melihat semua ini dengan kacamata rakyat biasa, kita cuma bisa berkata, walah, negara ini Masya Allah, penuh warna. Tapi kalau melihat dengan kacamata analisis, perombakan kabinet ini adalah momen penting. Momen yang akan menentukan arah politik dan pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Dan mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan bahwa ada pejabat yang tidak tahu dia dipilih. Ada kementerian yang dilebur tiba-tiba. Ada jabatan baru yang mungkin lebih kuat dari jubir. Ada badan komunikasi baru yang akan mengatur narasi. Itu semua bukan sekadar bagian dari pemerintahan. Itu bagian dari koreografi kekuasaan. Kita sebagai rakyat, tetap nonton dari kursi penonton sambil komentar. Karena kalau kita tidak komentar, apa bedanya kita dengan penonton sinetron yang cuma diam waktu karakter favoritnya dibunuh penulis? Pada akhirnya, perombakan kabinet kali ini bukan cuma ritual 5 tahunan, bukan cuma acara pelantikan penuh senyum dan jabat tangan. Ini adalah peta jalan kekuasaan baru, disusun diam-diam, dirapikan cepat-cepat, dan ditampilkan ke publik dengan wajah seolah semua berjalan natural. Padahal, kalau kita lihat lebih teliti dari sela-sela pidato, kita tahu ada tarikan benang, ada negosiasi, ada kompromi, dan ada strategi yang jauh lebih besar daripada sekadar bagi-bagi kursi. Kita menyaksikan pejabat yang datang ke istana dengan ekspresi baru bangun tidur. Kita melihat kementerian yang berubah fungsi seperti aplikasi yang kena update tengah malam, dan kita mendengar jawaban-jawaban politis yang serba nanti, lihat dulu, tunggu FIFA, seolah negara ini adalah klub bola yang sedang tunggu putusan VAR. Lucu? Jelas? Aneh? Sudah pasti. Tapi justru disitulah wajah politik Indonesia yang sebenarnya, serius di atas panggung, santai di belakang layar, dan kadang-kadang terlalu jujur untuk ukuran negara sebesar ini.